Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya, dan pastinya pada semangat hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa di depan kelas. Baik, kepada ketua kelas, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum itu, Ibu harus cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu lihat dulu. Oke, semua kursinya terisi penuh, berarti tidak ada yang berhalangan hadir ya. Semuanya datang dan siap belajar. Hujau. Nah, untuk memulai kelas hari ini, Ibu mau tes konsentrasi dan semangat anak-anak Ibu terlebih dahulu. Masih ingat tepuk fokus kita? Masih. Konsentrasi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Good job semuanya, udah fokus ya. Oke, anak-anak Ibu, sekarang Ibu mau coba mengingat materi kita pada pertemuan minggu lalu. Kita kan sudah belajar cara membaca peta dan benua Asia kan. Nah, sekarang coba bayangkan jika tanah atau bumi kita ini yang biasanya kokoh tiba-tiba bergetar dan berguncang sangat keras sampai merusak rumah ataupun gedung-gedung tinggi seperti gambar yang Ibu tunjukkan ini. Ayo coba dilihat ya, ini seperti ini. Ini adalah fenomena bencana alam akibat adanya gempa bumi. Kita lihat semuanya. Oke. Lihat ya semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai fenomena bencana alam gempa bumi dan bagaimana cara menyelamatkan diri atau melakukan mitigasi saat bencana itu terjadi. Tujuan belajar kita hari ini yaitu agar anak-anak Ibu sekalian mampu mengenali gejala awal gempa bumi dan melatih kesiapsiagaan diri melalui simulasi keselamatan langsung di dalam kelas kita ini nanti. Oke, langkah-langkah kegiatan kita hari ini ada 3. Pertama, kita akan mengamati tantangan kasus lewat gambar ilustrasi di buku. Kedua, kita akan bermain tantangan yang Ibu akan susun menjadi beberapa kelompok sebagai detektif mitigasi. Dan yang ketiga, kita semua akan menyaksikan langsung atau mempraktikkan langsung simulasi penyelamatan diri di dalam ruang kelas. Oke, baik. Sekarang semuanya silakan buka buku paket IPS-nya pada halaman 51. Pastikan di atas meja anak-anak hanya ada buku paket, lembar kerja, dan alat tulis ya. Oke, kepada Naya, tolong botol minumnya itu disimpan di bawah meja atau di dalam tas dulu ya, supaya nanti belajarnya jadi nyaman, tanpa ada gangguan. Baik, sekarang coba perhatikan gambar ilustrasi yang ada pada bukunya pada halaman 51 tersebut. Ibu akan memberikan sebuah tantangan awal. Gambarnya juga ada di buku juga seperti ini. Amatilah gambar tersebut dengan teliti selama 2 menit, lalu lihat bagaimana posisi tubuh mereka, apa yang mereka lakukan untuk melindungi diri, dan Ibu akan berkeliling kelas dulu sambil memastikan semuanya fokus mengamati ya. Oke. Dengar dulu ya. Baik, kepada kelompok 2 diperhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Nanti dulu diskusinya. Ibu mau anak-anak Ibu fokus mandiri dulu mengamati gambar yang ada di buku ini. Di buku ini ada juga gambar yang seperti yang Ibu tunjukkan ini ya. Supaya nanti anak-anak bisa jawab kuis dan dari Ibu setelah ini. Oke, Ibu lanjut.
Oke, waktu mengamati sudah habis. Sekarang semuanya silahkan tutup bukunya rapat-rapat. Ditutup ya, jangan ada yang mengintip lagi. Pastikan semuanya tertutup rapi. Nah, sekarang Ibu mau menguji ingatan dan hasil pengamatan anak-anak Ibu tadi. Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu jawabannya langsung angkat tangannya segera ya. Oke, pertanyaan pertama. Berdasarkan gambar ilustrasi tadi, di manakah posisi orang-orang tersebut berada saat bumi mulai berguncang? Apakah di dalam rumah atau di luar ruangan terbuka? Ya, benar sekali. Mereka berada di ruangan terbuka. Oke, bagus. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana posisi tubuh anak perempuan yang ada di dalam gambar tersebut untuk melindungi dirinya dari bahaya jatuh reruntuhan? Iya, Kiano? Oke, bagus. Posisi tubuhnya merunduk ke tanah sambil melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya. Jawab. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa bahaya fisik utama yang terlihat jelas di permukaan tanah pada gambar tadi akibat guncangan gempa bumi tersebut? Kepada Naya apa jawabannya? Ya, tepat sekali. Terjadi keretakan atau belahan yang cukup lebar di atas permukaan tanah. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya luar biasa dalam mengamati. Oke, setelah ini anak-anak akan Ibu minta untuk mengingat petunjuk dari gambar tersebut. Sekarang kita masuk ke tantangan kedua. Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil yang membagikan lembar kerja peserta didik yang baru. Di dalam lembar ini ada sebuah cerita kasus misteri tentang Adi dan Budi yang terjebak gempa di dalam perpustakaan sekolah. Tugas anak-anak Ibu sebagai kelompok tadi adalah menganalisis siapa di antara mereka yang tindakannya paling benar dan menentukan jalur evakuasi yang paling aman di kelas kita ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya. Baik, mulai dari sekarang silakan dikerjakan dengan tertib. Oke, luar biasa semuanya. Hasil analisis dari beberapa kelompok yang sudah Ibu periksa sudah bagus. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sekarang saatnya kita mempraktikkan langsung dan melakukan pengalaman keselamatan tersebut melalui simulasi kelas. Oke, perhatikan instruksi Ibu dengan baik. Jika Ibu memberikan ketukan keras pada meja seperti ini, anak-anak Ibu harus segera melakukan 3 gerakan tadi dengan sigap dan tanpa panik. Lalu saat ketukan meja dari Ibu sudah berhenti, itu tandanya guncangan sudah mereda dan anak-anak Ibu harus keluar dengan tertib berjalan cepat memakai tas di atas kepala menuju halaman sekolah. Siap? Mari kita mulai simulasinya. Ayo semuanya merunduk dan berlindung di bawah meja. Kelas sekarang masuk ke bawah meja. Pegang kaki mejanya kuat-kuat. Oke, bagus. Kelompok 1, pertahankan kepalanya. Dan anak ibu harus tetap aman dari reruntuhan. Kelompok 3, ayo merunduk lebih dalam lagi sampai kepalanya terlindungi penuh. Tetap tenang ya. Oke, semuanya pegang erat kaki mejanya. Oke, guncangannya sudah selesai dan mereda. Ayo semuanya keluar dari bawah meja. Dengan tertib, ambil tas sekolahnya masing-masing lalu letakkan di atas kepala. Berjalan cepat berurutan keluar kelas.
menuju titik kumpul di lapangan. Oke. Ingat, jangan ada yang berlari dan jangan ada yang saling mendorong dan panik berlarian di koridor sempit. Oke, bagus semuanya. Bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini setelah mengikuti simulasi keselamatan tadi? Senang? Seru? Oke, bagian mana yang menurut anak-anak ibu paling sulit atau menantang? Oh, bagian saat harus menahan posisi di bawah meja dan berjalan cepat tanpa boleh berlari ya. Oke, nggak apa-apa. Itu hal yang sangat wajar. Jawabannya membuktikan bahwa kita semua memang harus terus melatih ketelitian, ketenangan, dan kesiapsiagaan diri agar kita lebih refleks terhadap keselamatan kita nantinya. Oke, sebagai penguatan materi hari ini, Ibu ingatkan kembali untuk selalu menjaga kolong meja anak-anak ibu bersih dari tumpukan barang agar tidak mengganggu jalur evakuasi darurat kita nantinya. Dan untuk materi selanjutnya pada pertemuan di minggu depan, kegiatannya akan dilanjutkan secara mandiri oleh rekan ibu. Anak-anak ibu nanti akan belajar tentang bagaimana penanganan pasca bencana serta apa saja barang yang paling penting harus disiapkan di dalam tas siaga saat bencana nantinya. Jadi jangan lupa untuk membaca sekilas materinya di rumah ya. Oke, karena jam pelajaran IPS kita sudah habis, mari anak-anak ibu semuanya segera rapikan buku beserta alat tulisnya ke dalam tas. Duduk yang rapih kembali. Sebelum kita pulang, sebaiknya juga kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, dipersilahkan memimpin doa di depan kelas. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak untuk semangat dan keaktifannya hari ini, anak-anak hebat semuanya. Hati-hati di jalan saat pulang nanti. Kalau pulang, segeralah langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir lagi untuk bermain. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat istirahat dan selamat siang.